ketika kita nyebut mau laundry di mana, laundry clean, nah itu udah tahu standarnya pasti nanti dapat ini, dapat itu, terus pengerjaannya segini, terus nanti packagingnya seperti ini. Nah itu kayak udah yang ada standar quality-nya gitu. Nah menurut aku itu udah yang brand image laundry cleaner sampai segitu gitu. Jadi kayak udah branded tapi terjangkau. Halo semua, kembali lagi di Ayana Official. BTW aku lagi pakai masker nih, pakai masker dari kreasi Ayana. Teman-teman kalau mau tanya-tanya tentang maskernya bisa komen di bawah ya. Lihat deh, maskernya ini kece gak? Cocok kan sama pakaian aku nih, motifnya lagi aku pakai motif batik. Terus dia fashionable karena dia nggak rata gitu di bawah matanya, jadi ngikutin pola muka kita. Terus juga full sampai ke bawah sesuai anjuran dari pemerintah. Kalau kita pakai masker itu kan kalau bisa jangan sampai keluar-keluar ke buka-buka gitu bagian atasnya kan, tapi tetap bisa nafas. Nah bahannya juga lembut. Nah inilah masker dari kreasi Ayana. Jangan lupa follow Instagramnya di kreasi.ayana untuk tahu update terbaru dari kreasi Ayana dan juga gimana testimoni customer dari kreasi Ayana. Oke teman-teman, kalian semua sekarang berada di channelnya Ayana Official di program Entrepreneur. Nah, di program kali ini aku bakal cerita lagi tentang bisnis-bisnis. Nah, bisnis-bisnis apa yang kita bahas kali ini? Kali ini masih seputar laundry ya guys. Jadi laundry, mungkin di video sebelumnya udah beberapa episode yang aku cerita tentang laundry. Kalau kalian semua ingin berbisnis nih, lumayan lengkap sih serial dari episode laundry yang aku bikin di YouTube ini. Mulai dari awal mula kenapa akhirnya terjun ke bisnis. Nah itu ada juga di video pertama aku. Terus mengenai bagaimana cara dapetin modalnya, nah itu juga udah aku share. Kalian searching aja di playlist, gampang, tinggal dicari entrepreneur, nanti keluar beberapa video yang terkait tentang omongan-omongan bisnis ini, obrolan bisnis ini. Nah terus bagaimana tentang pertimbangan membuka laundry itu, apakah brand white label kita bikin nama sendiri ataupun akhirnya ke franchise, aku udah ceritain juga di episode sebelumnya. Terus mengenai tentang manajemen kelola laundrynya yang menggunakan aplikasi, ada lagi di video yang khusus di episode sebelumnya. Dan juga tentang review mesin yang digunakan, terus juga tentang bagaimana pada saat menghubungi franchise pertama kali, itu juga udah ada di video sebelumnya. Jadi tonton ya semua episodenya. Nah di video kali ini aku masih seputar laundry, tapi kali ini tentang bagaimana brand dan support sistem dari laundry clean ini. Jadi sebelumnya aku beberapa ada yang bikin komen di YouTube dan juga ada yang request langsung ke aku dan butuhlah informasi dan juga mengenai info-info tentang bagaimana laundry ini. Mungkin teman-teman tersebut lagi ingin mempertimbangkan memasukkan opsional laundry clean ke dalam plan bisnisnya mereka. Jadi aku bakal sharing di sini, tentunya semoga bermanfaat untuk teman-teman. Nah sehingga teman-teman bisa share nih ke teman-teman yang lain, semoga bermanfaat. Dan juga jangan lupa di subscribe ya. Nah oke, sekarang kita jawab dulu pertanyaannya, gimana sih menurut aku mengenai brand dari laundry clean. Nah jujur kalau brand dari laundry clean ini aku tuh sangat suka banget ya, karena apa? Menurut aku dia tuh menyasar segmen medium high. Jadi artinya dia itu untuk kelas-kelas yang enggak gimana ya, kalau kita ngomong kan beberapa laundry kalau di pinggir jalan kan banyak nih kayak kasarnya diobral lah, kayak 5.000 cuci serika, cuci lipat segala macam. Nah itu udah all in. Nah dia bukan image yang kayak gitu guys. Jadi kalau secara harga sendiri standarnya mungkin udah masuk ke medium, tapi bukan juga terlalu mahal, bukan juga terlalu murah. Jadi segmen medium.
Nah itu dia udah menyasar beberapa kelas-kelas yang butuh butuh kualitas standar tertentu. Jadi semacam dibilang branded karena apa? Karena dia itu udah punya sistem yang sangat rapi, dan juga ketika melihat udah punya standar gitu. Jadi ketika kita menyebut mau laundry di mana, Laundry Clean, nah itu udah tahu standarnya, pasti nanti dapat ini, dapat itu, terus pengerjaannya segini, terus nanti packagingnya seperti ini. Nah itu kayak udah yang ada standar quality-nya gitu. Nah menurut aku itu udah yang brand image Laundry Cleaner sampai segitu gitu. Jadi kayak udah branded tapi terjangkau bagi orang masyarakat pada umumnya gitu. Jadi lebih ke terjangkau gitu, tapi untuk mendapatkan brand yang bagus itu terjangkau. Nah untuk standar quality cuciannya, nah karena jadi menurut aku yang menjadi kelebihan dari Laundry Clean ini adalah dia bisa nge-package semua jenis pakaian yang akan di laundry atau jenis laundryan itu dalam suatu paketan, dan dia bisa bikin program marketingnya itu menurut aku oke banget. Mulai dari dia membuat sistem member itu artinya kayak kita berlangganan, semacam kita membeli sebuah voucher dengan angka tertentu, katakanlah misalkan 100.000, dimana sebenarnya nilai voucher ini adalah bernilai 200.000, tapi kita membeli voucher itu dengan harga 100.000. Nah itu artinya kita udah untung 100.000 secara dari sisi customer, kita lebih murah membeli 100.000, tapi benefit yang kita dapatkan itu senilai 200.000 sebenarnya. Nah itu program-program marketing itu udah dipandu rapi dengan Laundry Clean. Jadi dari pusatnya mereka sudah memikirkan sedemikian rupa, kayak membuat paket anak kos, paket apartemen, jadi kayak disesuaikan dengan klaster-klaster customernya. Nah itu udah dipikirkan detail. Nah di mana member-member ini bisa digunakan tuh untuk apa aja. Jadi Laundry Clean ini bisa menerima selain pakaian utama, dia punya namanya satuan ataupun premium satuan ataupun barang-barang rumah tangga. Nah dia bisa menerima mulai katakanlah itu karpet, boneka, koper, sekarang kalau kayak gorden itu kan gak hanya gorden standar ya guys, jadi kayak ada gorden blackout ataupun gorden coatingnya macem-macem. Nah itu di Laundry Clean tuh banyakkan outlet bisa nerima sih. Jadi sebenarnya kebalik lagi ke outlet masing-masing. Ketika teman-teman mau ngebuka Laundry Clean, itu keputusannya di teman-teman sendiri mau ngenerima yang bermacam tadi atau hanya pakaian. Cuman ya sayang ya, untuk di zaman sekarang kita hanya terima pakaian. Untuk laundry itu kayak sayang aja gitu, kita gimana untuk mengoptimalkan SDM lah gitu. Nah gitu menurut aku brand Laundry Clean itu di mata aku tuh memang suatu laundry yang branded, yang kelasnya itu premium tapi harga terjangkau, yang punya standar quality oke. Nah itu menurut aku. Terus gimana sih ketika kita udah berbisnis dengan Laundry Clean, itu kita disupportnya gimana? Jadi support sistemnya itu gimana si Laundry Clean terhadap kita, apakah dilepas gitu aja atau gimana? Nah itu aku bisa ceritain mungkin begini contohnya. Jadi Laundry Clean ini dia setiap ada outlet yang baru buka, dia pasti membuat sebuah grup, katakanlah WA grup, WhatsApp grup. Nah itu di situ media komunikasi baik antar investor, terus pegawai, terus juga ada tim teknisnya yang instalasi segala macam, dan juga tim salesnya. Jadi semua PIC yang terkait mulai dari kita kontak deal pertama dengan sales sampai yang menginstalnya bagian teknis, sampai kita udah meng-hire karyawan dan juga kita sendiri, itu ada tergabung dalam grup itu. Jadi menurut aku salah satu support sistemnya sangat dimudahkan dengan adanya grup WhatsApp itu. Jadi kayak misalkan ada kendala apapun teknis, misalkan kita punya masalah di laundry terkait bajunya, misalkan ada keluhan nih atau cara cucinya gimana, misalkan ada bahan dari baju tersebut yang tidak umum gitu ya, bukan kaos, bukan katun, bukan segala macam. Jadi kita agak bingung kan, meskipun di training kita tuh sudah diajarin. Jadi memang Laundry Clean ini sangat bagus dalam memanage
sebuah paketan untuk bisnis investor ini, dia sudah menyediakan semacam training untuk karyawan dan juga ownernya akan dikasih training bagaimana cara manage laundry-nya. Nah, itu ilmu menurut aku yang sangat mahal yang belum tentu kita dapatkan ketika kita membuka laundry sendiri, untuk memutuskan ketika seorang pengusaha ingin memutuskan buka laundry sendiri, beli mesin sendiri misalkan di elektronik atau di mana, pokoknya langsung beli sendiri lalu taruh sendiri di kios yang kita punya, langsung kita running sendiri, cari karyawan sendiri. Nah, itu ilmu yang tadi mungkin yang belum tentu didapatkan seorang pengusaha gitu. Jadi kalau di sini nggak usah khawatir, kita benar-benar dipandu, mulai dari training itu kita diceritain semuanya gimana caranya. Dan juga yang penting pada saat mencuci kan kita harus melihat label dari baju. Jadi kalau kalian perhatikan baju-baju kalian, terutama mungkin baju-baju branded itu pasti ada. Jadi kayak kalau di belakang baju di bagian sininya itu suka ada kayak kertas kecil. Nah, itu di situ nanti ada panduan cara mencuci, mulai dari bahannya apa, campuran berapa persen, misalkan polyester berapa persen, katun berapa persen, terus hindari suhu panas, terus cucinya dengan manual segala macam. Sebenarnya udah ada di label itu untuk panduan mencuci baju itu. Nah, kita di training itu diajarin kalau setiap kita mau melakukan proses pencucian, jadi harus benar-benar kita perhatikan tersebut, terutama baju-baju yang katakanlah branded. Nah, itu harus diperhatikan untuk menghindari cara pencucian yang salah. Nah, walaupun sudah ada panduan seperti itu, kadang kan tetap bingung kan, apalagi karyawan yang belum tentu dia punya background, dia pernah di laundry sebelumnya, jadi kayak tetap aja khawatir, takut gitu, apalagi bajunya ini kok aneh gitu, bahannya begini, jadi takut rusak. Nah, kita bisa lah di media WhatsApp grup tadi menanyakan, Bapak Ibu ini bagaimana ya cara cucinya. Jadi tetap dipandu, dimonitor. Jadi apapun item yang kita terima pada saat mencuci itu fast respon dari si laundry kan nanti mengarahkan, ini caranya begini, bahkan divideokan atau kita video call, bahkan ini bahannya begini loh, gini. Jadi selama ini so far ini mau jalan sudah jalan 1 tahun lebih atau mau running ke 2 tahun kita di Laundry Clean. Sampai detik ini komunikasi masih keep in touch, jadi tetap komunikasi lancar, semuanya disupport. Ya tadi melalui WhatsApp group itu salah satu media komunikasi yang paling cepat tektokannya gitu. Jadi menurut aku secara brand dia oke, memanage secara brand, secara bisnisnya dia mengemasnya dengan bagus, dan juga secara sistemnya PIC terkait responnya bagus. Begitu teman-teman review aku mengenai brand image dan juga support system dari Laundry. Terima kasih bagi yang sudah nonton. Jangan lupa nonton video-video aku sebelumnya dan aktifkan notifikasinya agar mendapatkan informasi terbaru ketika aku upload YouTube terbaru. Terima kasih.